Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat walafiat di setiap harinya, sehingga kita dapat melaksanakan dan menjalankan menuntut ilmu di setiap harinya. Begitupun pada kesempatan kali ini, marilah kita menambah ilmu pengetahuan kita sedikit demi sedikit. Yang kita kejar adalah keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit ilmu mengenai bagaimana pengamalan pemahaman Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan pemahaman Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu perjalanan yang mendalam dan bermakna dalam metodologi Islam memahami Islam. Kita harus pelajari bersama bagaimana kita dapat menerapkan pemahaman Islam dengan metode yang benar dalam kehidupan kita pada agama yang lurus kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebut dapat kita ambil bahwa dalam mempelajari Islam itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah belajar dari sumber yang sah. Bagaimana sumber yang sah? Sumber yang sah dikatakan oleh Al-Quran dan juga adalah sumber yang pasti untuk menuntut agama Islam, itu adalah Al-Quran dan hadis. Sumber-sumber tersebut adalah panduan utama untuk seluruh umat muslim yang ingin memperdalam ilmu agama Islam. Dan ada langkah kedua untuk kita melakukan menuntut ilmu ini, yaitu konsultasi dengan cendekiawan agama. Apa itu cendekiawan agama? Mungkin kita lebih sering dan lebih tidak asing dengan sebutan ulama atau ustadz di sekitar kita. Jika kita memang ingin memastikan apa atau kita ingin memiliki pertanyaan yang ingin dan penasaran untuk dijawab, kita dapat berkonsultasi pada yang memang ahli, yaitu adalah ulama maupun ustadz yang bisa dikatakan adalah cendekiawan dari agama Islam. Yang selanjutnya ada doa dan kontemplasi. Bagaimana doa berjalan itu adalah dalam umat Islam, agama itu berfungsi sebagai cara komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta petunjuk kepadanya dalam memahami ajarannya itu penting, karena dalam menuntut ilmu kita kembali lagi seperti apa yang saya katakan, bahwa kita menuntut ilmu itu mencari sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kontemplasi atau tafakur tentang ayat-ayat Al-Quran dapat membantu kita mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya ada praktik dalam kehidupan sehari-hari. Teori-teori pelajaran-pelajaran yang telah kita lakukan, telah kita pelajari, telah kita pahami, itu tiada artinya jika tidak kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mencoba untuk mempraktikkan ajaran agama Islam dalam interaksi kita dengan orang lain, yaitu hablum minanas. Dalam pekerjaan, dalam juga untuk mengambil keputusan. Sebagai umat Islam yang baik, kita harus memikirkan dengan matang atas dengan ilmu-ilmu yang telah kita punya, kita manfaatkan untuk kita menjadi pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Dan yang selanjutnya ada ikhlas dalam kebaikan. Ikhlas dalam kebaikan itu sangat penting, karena apapun hal yang kita lakukan, kunci utamanya itu adalah ikhlas. Ikhlas di sini dengan niat semata-mata apa yang kita lakukan, kebaikan apa yang kita lakukan, itu adalah murni dan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbuat baik itu dapat ke sesama manusia, sesama makhluk hidup, bahkan kepada hewan sekalipun kita harus baik seperti apa yang dilaksanakan oleh Nabi kita, Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang selanjutnya ada pentingnya akhlak. Akhlak yang baik adalah bagian penting dari pemahaman Islam yang benar, karena jika memang tingkat keimanan seseorang itu sudah baik, dapat dilihat dari kualitas akhlak yang
beliau tunjukkan. Maka semakin baik akhlak yang dia punya, yang seseorang punya, maka semakin baik pula pemahaman Islam yang dia pahami. Dan akhlak seperti apa yang baik? Akhlak jujur, akhlak sabar, dan akhlak penuh kasih sayang yang memang sudah seharusnya dipunyai dan dimiliki oleh setiap muslim. Yang selanjutnya ada ketaatan terhadap hukum Islam. Islam itu memiliki aturan yang tercantum baik itu di dalam Al-Quran, juga apa yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabatnya. Mematuhi hukum-hukum Islam itu seperti makanan halal, minuman halal, zakat, lain-lain adalah wujud pengamalan dari pemahaman Islam. Karena zakat tersendiri ada aturannya, apa yang kita makan dan apa yang kita minum itu ada aturan tercantum di dalam Al-Quran. Dan bagaimana kita menaati hal tersebut, itu adalah menunjukkan kualitas pemahaman kita terhadap Islam itu sendiri. Dan yang perlu kita ingat adalah bahwa pemahaman Islam adalah proses yang berkelanjutan dan perjalanan spiritual. Dengan metodologi yang benar, kita dapat memahami Islam dengan benar dan lebih indah. Dan dengan pengamalan yang tulus, kita dapat merasakan berkah dan kedamaian dalam hidup kita. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah dalam upaya kita untuk memahami dan mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin rekan-rekan sekalian, itulah salah satu pembahasan yang mungkin saya sampaikan. Besar harapan saya semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan baik itu saya selaku penyampai dan rekan-rekan sekalian selaku pendengar dapat mengimplementasikan dan dapat menerapkan apa yang saya sampaikan, dan dapat menjadi dorongan untuk kita semua menjadi muslim yang lebih baik. Akhirul kalam, terima kasih telah mendengarkan dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pembahasan ini saya tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.